Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan praktikum instalasi modul starting bintang dan delta. Jadi kegunaan dari starting bintang delta ini untuk mengurangi lonjakan saat motor induksi mengalami starting. Karena jika menggunakan starting yang sebelumnya yaitu starting doll, terjadi lonjakan pada motor induksi yang ini dapat mengakibatkan kerusakan pada motor, sehingga agar starting tersebut terlihat halus, dapat menggunakan starting bintang delta, di mana starting bintang itu akan mengeluarkan arus yang kecil sehingga putaran pertama tidak akan terjadi lonjakan yang sangat besar, yang kemudian akan dilanjutkan starting delta yang akan memberikan arus yang tinggi agar memperbanyak putaran pada motor induksi. Nah, yang perlu disiapkan yaitu saklar push button, saklar 1, 2, dan 3, terus 3 buah kontaktor magnetis. Jadi ada kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Nah, jadi kegunaan dari 3 kontaktor ini, pada kontaktor pertama itu berfungsi untuk mengaktifkan motornya nanti. Nah, pada kontaktor 2 itu akan berlaku starting bintang, dan di kontaktor 3 akan berlaku starting delta. Nah, untuk perangkainya di sini kita menggunakan tegangan satu fasa. Jadi pertama sumber tegangan akan masuk ke saklar yang pertama. Jadi saklar pertama ini adalah tombol stop untuk menghentikan motor induksi, dan keluaran dari saklar yang pertama akan masuk ke saklar 2. Nah, keluaran dari saklar 2 ini akan langsung masuk ke koil pada kontaktor pertama, dan keluaran dari koil ini akan masuk ke ground. Nah, agar kontaktor ini terkunci, maka kita tinggal hubungkan secara paralel dari normally open si kontaktor 1 dengan normally open pada saklar 2. Nah, kondisi ini kontaktor 1 dapat mengunci. Nah, pertama kita akan merangkai kontrol untuk starting bintang. Jadi agar kontaktor 1 dan kontaktor 2 aktif secara bersamaan, kita ambil keluaran dari saklar 2 terus masuk ke normally close dari saklar 3. Di sini kenapa masuk ke normally close yang ada di saklar 3? Nah, saya akan menjelaskannya nanti. Setelah itu keluaran dari saklar 3 yang normally close ini akan masuk ke normally close dari kontaktor 3, dan keluaran dari normally close kontaktor 3 ini akan masuk ke koil pada kontaktor 2, dan keluaran koil ini akan masuk ke ground. Nah, kenapa di sini terhubung normally close pada saklar? Agar untuk mematikan fungsi dari saklar ini, agar tidak langsung mengaktifkan kontaktor 3 secara langsung ketika saklar 2 ditekan. Nah, di sini kenapa terhubung ke kontaktor magnetis yang ketiga, yang normally close ini, agar ketika 2 kontaktor ini terhubung atau mengunci, maka kontaktor yang ketiga ini tidak akan mengunci. Setelah itu kita merangkai kontrol untuk starting delta. Jadi keluaran dari saklar pertama akan masuk ke normally open pada saklar 3,
Dan keluaran dari saklar 3 ini akan masuk ke koil pada kontaktor 3, dan keluaran dari koil ini akan terhubung ke ground. Nah, agar kontaktor ini terkunci, kita rangkai secara paralel dari normally open pada kontaktor 3 dihubungkan ke saklar 3 yang normally open, atas dengan atas, bawah dan bawah. Nah, ini adalah rangkaian kontrol starting bintang delta. Jadi jika kita nyalakan tegangan satu fasanya, ketika saya tekan saklar yang pertama, yang seharusnya mengunci adalah kontaktor 1 untuk mengaktifkan motor, dan kontaktor 2 untuk menjalankan starting bintang. Jika saya tekan, maka kontaktor 1 sama 2 akan mengunci, dengan kontaktor 3 tidak mengunci. Nah, setelah motor sudah berputar menggunakan starting bintang, maka dilanjutkan dengan menekan saklar 3, di mana starting bintang yang ada di kontaktor 2 akan mati dan akan langsung mengaktifkan kontaktor 3 yang merupakan starting delta. Jika ditekan, maka kontaktor 2 mati dan kontaktor 3 nyala, dengan kontaktor 1 tetap terhubung. Jadi si motor ini akan langsung menggunakan starting delta agar menambah putaran pada motor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian motornya. Jadi yang pertama, kita menghubungkan sumber tegangan 3 fase ini, RST, ke starting motor, kontrol starting motor yang pertama ini. Jadi 1 terhubung ke R, 3 terhubung ke S, dan 5 terhubung ke T. Nah, terus keluaran satunya lagi akan terhubung ke starting delta. Jadi sama seperti yang ada di kontaktor 1 ini, dipasang secara urut. Nah, keluaran dari tegangan 3 fase dari kontaktor 1 ini akan masuk ke fase UVW yang ada di motor induksi. Jadi di sini hubungin ke U, 4-nya terhubung ke V, dan yang 6 terhubung ke W. Nah, terus bagaimana keluaran yang ada di kontaktor 3, yaitu starting deltanya? Itu dihubungkan ke fase yang bawah, itu yang Y, Z, sama X. Jadi dihubungkan secara urut. Jadi 2 ke Y, 4 ke Z, dan 6 ke X. Nah, untuk starting bintang itu keluaran dari fase ini akan langsung terhubung ke fase XYZ, dimana kita balik, dimana nomor 2 ini akan terhubung ke X, nomor 4 terhubung ke Z, dan nomor 6 terhubung ke Y. Nah, untuk menutup rangkaian bintang, karena rangkaian bintang itu menyatu ke tengah, sehingga menggunakan sebuah kopel ini untuk menghubungkan setiap keluaran fase. Nah, jika tidak terdapat kopel, maka dapat dirangkai sendiri secara seri. Nah, mari kita coba mengaktifkan
motor tersebut. Nah, iklan 1 fasa, 3 fasa, terus LCD. Nah, jika saya tekan saklar 2, maka starting bintang akan aktif. Nah, di sini motor berputar secara pelan, di mana starting bintang sudah aktif. Jadi arus yang masuk ke motor itu lebih kecil, sehingga putaran yang dihasilkan itu kecil. Jadi tidak terjadi lonjakan besar. Terus untuk mempercepat putaran motor, langsung kita hubungkan ke starting delta. Nah, di sini akan memberikan arus yang besar, sehingga putaran pada motor juga akan besar. Nah, pada praktikum modul ini yang akan diambil yaitu hambatan, tegangan, dan arus jala-jala dari setiap kondisi starting. Jadi pertama kita ambil yang starting bintang. Kita coba mengukur hambatannya. Di sini saya coba mengukur hambatan pada tegangan 3 fasanya. Nah, di sini diperoleh hambatannya sebesar 14,36 mega ohm. Nah, selanjutnya kita coba ukur tegangan AC-nya. Nah, di sini diperoleh tegangannya sebesar 132 volt. Nah, di sini kenapa tegangannya kecil? Karena arus yang lewat pada motor ini juga kecil, sehingga tegangan yang dihasilkan itu juga kecil. Kemudian kita coba mengukur arus jalannya. Kita masukkan ke arus AC. Kita coba ukur. Nah, di sini diperoleh arus sebesar 0,1 ampere. Nah, di sini juga diminta untuk mengukur putaran pada motor. Jadi tinggal menembakkan laser pada poros motor. Nah, diperoleh besaran putaran itu sebesar 2200 rpm. Nah, selanjutnya kita mencoba mengukur hal yang sama pada starting delta. Nah, di sini putaran sudah mulai membesar. Kita mencoba mengukur hambatan pada 3 fasanya. Nah, hambatan yang diperoleh itu sebesar 126 kilo ohm. Nah, untuk tegangannya tegangan yang diperoleh itu sebesar 137 volt. Kemudian kita coba ukur arus fasanya. Kita masukkan kabel. Nah, di sini diperoleh arusnya sebesar 0,9. Nah, kalau kita bandingkan sama arus sebelumnya, kita diperoleh sebesar 0,1, dan ini sebesar 0,9. Jadi memang terbukti kalau starting delta itu menghasilkan arus yang tinggi. Untuk putarannya yang diperoleh juga